Jadi kalau udah kayak gini mendingan kita cari alternatif saham lain yang masih menarik untuk kita beli ya, secara news atau teknikal atau fundamental ya Pak ya. Ya benar Bu, saya juga setuju. Jadi kalau naik gunung kita terjal ini kan gampang jatuhnya Bu. Iya, Jadi lebih benar. baik cari ya. Kan kita nggak tahu. Oke aja. Iya, kita kan belum tahu kalau dia akan naik lagi. Kalau dia misalnya kebalikannya, apalagi yang tajam gitu ya, ngeri sih. Ya kalau kayak Indah Kiat itu kan memang masih mending lah istilah naik itu. Masih ada. Ya, saya pengen ngasih contoh yang waktu 2018 ya. Iya. Saya ingat INKP ini tiba-tiba happening dari 2000 tuh. Kayak nggak ada kayak gitu kan ya. Iya. Tiba-tiba semua orang pengen beli gitu. Nah, akhirnya drop kan. Iya. Tiba-tiba. Tapi dia bakal mencapai titik keseimbangan yang baru, harga yang seimbang, harga yang range-nya segitu-segitu. Nah nanti ketika ada katalis baru lagi, nah baru dia mulai mencari harga keseimbangan yang baru lagi. Itu sih biasanya yang saya lihat. Oke. Tapi biasanya kalau ada naik kencang gitu, seringkali ada smart money-in nggak? Bapak suka perhatiin nggak? Kalau dulu itu, kalau nggak salah sebelum dia naik kencang ada berita, ada pemegang sahamnya nambah saham. Nah ini yang terjadi dengan friend loh Pak. Ini aku nggak tahu sih. Ini ada 2 hari crossing dalam jumlah besar. 1T itu kan bukan duit yang kecil ya. Jadi ada crossing walaupun ini belum ada berita yang fix kecuali ada potensi merger. Tapi ini belum tahu nih. Tapi kan kita lihat nih hari itu sempat ada lonjakan volume. Terus ada crossing, terus memang 2 kali habis crossing naik terus turun. Nggak tahu nih kalau ada berita-berita kayak gitu kita biasanya harus pantau sih. Kalau menurut pengalaman saya ya, itu biasanya smart money sih ya. Kayak BSDE juga pemegang sahamnya beli terus. Nah itu cuma kapannya nggak tahu, berita apa nggak tahu sih. Paling nanti biasanya kita kawal sama teknikal ya Pak kalau kayak gini ya. Iya. Ya kadang kalau emang ada faktor X-nya yang kayak Ibu bilang, ada pemegang saham beli dan sebagainya, atau apalagi dia belinya dominan dan banyak misal, ya itu kadang teknikal jadi nggak ngaruh sih ya, asli ya. Atau belum Pak kayak biasanya? Iya, kayak Bian misalnya, Bian kan pemegangnya kan beliau aja tuh, ya suka-sukanya beliau. Oh iya benar. Kan, iya. Itu sih. Tapi itu dia kan belinya di market, ini dia belinya pasar nego Pak, jadi agak menjadi pertanyaan gitu, walaupun jawaban dari pertanyaan kita itu belum kejawab karena hanya waktu yang bisa menjawab nih ada apa gitu dengan saham ini. Makanya kalau selama teknikal misalnya breakout nanti terus keluar sinyal nih nanti di screening Bapak nih, berarti itu lebih mengkonfirmasi bahwa akan ada terjadi sesuatu. Sampai sekarang sih sinyalnya masih nggak jelas antara iya atau enggak. Kadang dia breakout, habis itu keluar seller, memang belum pasti sih. Terus Pak, ini ada pertanyaan berikutnya. Pak, izin tanya Pak, saya punya saham BTPS, tapi kepo, kadang-kadang mau beli, kadang-kadang takut. Banyaknya analisa yang berseliweran. Saham tuh dilihat dari sudut pandang Bapak itu layak buy sebagai saham investasi itu gimana sih? Saham untuk investasi ya jadinya. Oke, nah BTPS ini kan sebenarnya concernnya di kualitas kreditnya ya. Kalau kita cek laporan keuangannya, kan NPL-nya dia tergolong lumayan naik ya dibanding tahun-tahun sebelumnya. Concernnya itu doang. Jadi bank itu ya sebenarnya paling gampang versi saya cuma ngelihat kualitas kreditnya sama lihat net interest margin-nya. Sebenarnya 2 itu aja sih ya. Salah satunya yang misalnya dominan karena mau dia target kreditnya tercapai, target dana pihak ketiganya tercapai. Kalau kualitas kreditnya jelek, Bu, itu otomatis si bank wajib mencadangkan CKPN. Kalau dia udah cadangin CKPN atau cadangan kerugian perdagangan nilai, maka itu labanya bakal anjlok, gitu. Karena dia mengcover ketika si kualitas kredit jelek ini memang benar-benar gagal bayar. Nah itu yang dipakai untuk ngalangin. Itu menurut saya, makanya kualitas kredit salah satu kuncinya kalau di bank ya, baik syariah maupun yang konvensional. Nah, kalau saya melihat untuk in the long term cari emiten yang seperti apa, memang jawabannya jadi agak lebih berpikir keras ya, karena kan kita harus mencari sustainnya ya.
benar. Saya coba cari tahu dari sini market cap. Jadi saya punya data seperti ini. Jadi emiten yang market cap di atas 50 triliun, saya selalu ambil datanya tiap bulan, Bu. Historical. Jadi saya ingin tahu sebenarnya di grafiknya kayak gimana sih. Jadi saya ingin misalnya posisi akhir bulan Agustus kemarin di Hang Seng tanggal 1. Nah ini saham-saham yang kategori market cap di atas 50 triliun berserta dengan kinerja harga sahamnya year to date, 10 year, 5 year, and 1 year. Dari sini saya melihat ternyata tidak semua saham yang besar market cap-nya konsisten, ya kan? Konsisten dalam hal long term. Jawabannya katakan, misalnya HMSP, ini udah pasti long term nggak oke dong, Unilever, ya padahal size-nya besar, sehingga saya coba lihat saring lagi, oh ternyata yang konsisten itu justru yang bank. Ya, yang kategori bank ini konsisten dia naiknya in the long, kalau kita ngomongin historicalnya. Setelah Telkom pun itu naiknya cuma 55% dalam 10 tahun. Itu kan kecil banget kalau kita just bagi rata-rata ya, Bu ya. Berarti kan cuma 5% setahun. Jelek banget dong. Ya kan, buat apa kita invest dengan return cuma 5% setahun. Dan yang signifikan luar biasa justru saham-saham yang kadang di luar dugaan, misalnya dari BRPT, PPIH, nah, tapi kan ini ada faktor X-nya, ada faktor di luar fundamental things-nya, sehingga yang kayak gitu kita juga kesampingkan. Sehingga kalau pertanyaannya saham apa yang oke untuk jangka panjang, saya lebih masih prefer saham-saham perbankan sih, Bu. Karena ekonomi Indonesia ini kan size-nya besarnya itu di bank ya, maksudnya industri perbankan itu kan size-nya kalau kita cek itu ribuan triliun ya. Dan beruntungnya kita kan bank di Indonesia ini sekarang lebih termitigasi ya, maksudnya kalau ada hal-hal yang waktu krisis 98 gitu, itu gampang sudah dimitigasi dengan baik di era sekarang. Apalagi udah ada undang-undang P2SK terkait dengan bank-bank sistemik dan sebagainya. Jadi kalau bank yang tergolong sistemik itu bakal dibantu oleh negara, yang kayak gitu udah clear, Bu. Sehingga jawabannya saya prefer bank kalau kita mau yang sustain, defensif banget. Tapi kalau kita mencoba agak sedikit beresiko, coba cari tahu kembangan 10 tahun ke depan kayak gimana sih. Karena misalnya 15 tahun yang lalu kan kita nggak tahu ya, biar ada yang namanya si online atau Gojek app, itu kan kita nggak tahu kan. Ternyata ada dan bahkan laris banget kan. Bahkan kita tinggal duduk pesan makanan bisa. Ya, siapa tahu 10 tahun lagi kan yang sering diomongin orang adalah AI. Kira-kira apa sih yang terjadi 10 tahun lagi? Karena kan bank pun katanya bakal mengurangi tenaga kerjanya dia. Bahkan cabang baru pun sudah nggak ada kan sekarang, Bu ya. Karena semuanya sudah lewat digital. Ya, seperti itu sih. Kadang ya saya juga sedang cari sih kira-kira apa sih yang lagi ini. Yang saya temuin sekarang sih energi terbarukan. Karena sepertinya seluruh negara akan ngomongin itu karena mau tidak mau ya, karena planet bumi kita kan sudah panas, sudah melewati standar yang dianggap ideal, sehingga jangan sampai itu terlalu berlebihan, ujungnya tidak bisa balik lagi ke kondisi normal. Nah, itu kan semua orang kena. Jadi ya menurut saya udah saatnya kita lebih aware terhadap lingkungan di saat itu. Iya, setuju sih Pak. Oke. Terus tadi ini pertanyaan sih sebenarnya umum. Kayaknya sih stock screenernya yang TradingView itu gratis kan ya Pak ya? Gratis. Ini kebetulan aja saya pakai yang punya saya. Padahal kalau lewat kelihatan sama juga kok. Bisa juga seperti yang tadi kok. Iya, gratis itu. Saya udah hold Astra sama BJBR 2 tahun, tapi harganya nggak kemana-mana, lihat banget gerakannya, terutama BJBR udah capek average down mulu, walaupun dividennya gede sih, tapi baiknya tetap hold atau out aja ya. Nah ini gimana nih Pak? Kalau asli mungkin karena DER gak sih Pak, faktor DER-nya yang agak tinggi ya? Ya utangnya ya, Bu ya. Dan kita tahu juga kan dia melewati pandemi kan ya, paling nggak yang sektor properti, retail, kalau udah berhasil melewati pandemi, kita harus akui mereka oke loh, karena mereka udah melewati masa-masa yang berat banget. Jadi tinggal nunggu sih ya kalau kita ngomongin properti, apalagi properti itu kan ketika suku bunga acuan bakal turun yang diproyeksikan tahun depan akan udah mulai turun. Nah,
Itu untuk Asri. Nah kalau Sri sendiri kan dia punya GWK kan Bu ya, Garuda Wisnu itu Iya. kan mulai naik lagi. Iya. Meskipun proporsinya masih kecil sih dari sisi revenue-nya total Asri. Kalau si BGBR, nah kalau ini kan bank daerah ya. Bank daerah kan sebenarnya punya competitive advantage ya, mulai dari pemegang kas daerah, terus dividen yield-nya besar. Tapi kalau kita lihat kinerjanya dia memang agak stuck sih ya. Maksud saya belum terlalu growth banget. Kalau saran saya, kalau memang yang nanya Pak Hanif ya, kalau Pak Hanif sudah untung, sudah profit di BJBR ya udah nggak apa-apa di switch. Cuman kalau memang masih rugi statusnya atau masih floating loss, tapi memang time frame-nya panjang, kalau dapat dividennya aja 7-8% setahun dirasa cukup, ya oke sih, masih oke sih ya menurut saya ya. Karena saham-saham bank daerah itu kurangnya ya itu dia Bu ya. Mereka itu gimana ya saya ngomongnya ya? Iya kayak sama. Ya katalisnya juga kurang sih. Iya itu. Katalis dividen doang. Benar. Katalis dividen doang. Biasa sih orang cenderung main pas mendekati RUPS, bukan mendekati pengumuman perkiraan kan dividen kan ada jadwalnya tuh. Kira-kira misalnya setiap bulan 4, nah biasa orang beli menjelang bulan 4 awal-awal, nah orang udah mulai beli nih. Nah begitu announcement dividen, mungkin ada juga yang belinya pas announcement dividen, pas pada jualan. Memang cuma buat trading dividen doang sih. Dan biasanya kalau kita ambil dividennya pun habis itu X-nya turunnya lumayan jauh. Iya, sesuai dengan kan ininya, sesuai dengan kemungkinan ininya. Iya. Jadi strategi ya kalau ya Pak Hanif bisa berharap sih bisa naik pada saat menjelang pengumuman dividen. Ya nanti kalau memang ngerasa kurang maksimal BJBR-nya, ya udah dijual aja. Tapi yang bisa saya share adalah selama ini kan kita menargetkan return itu gede-gede ya Bu ya. Kayak saya pernah dengar orang saya pinginnya 50% setahun, ya kan minimal portofolio saya. Sebenarnya dari sudut pandang perencana keuangan, sebenarnya udah minimal 2 kali inflasi itu udah oke Bapak Ibu ya. Sudah oke. Jadi misalnya inflasi 5%, return portofolio kita 10% setahun, itu udah oke teman-teman. Ya, jadi jangan merasa bahwa kayaknya kurang banget ya. Karena kan memang di sosial media orang-orang kan pamernya yang heboh aja ya, yang bagus-bagus aja. Yang jelek-jelek nggak dipamerin ya, makanya agak dijaga matanya untuk menyatakan gitu. Dan kadang-kadang kalau namanya sosmed itu bisa juga dipoles dulu gitu. Memang ada satu account yang dibikin kelihatannya profit, tapi dia merugikan di account yang lain. Itu potensi itu ada loh. Jadi yang dikasih lihat nih yang cuan, pada dia rugi. Jadi dia makan barang sendiri dengan rekening lain. Jadi yang broker yang satu itu dia rugi. Ya ada yang bilang begitu. Ya kita juga nggak tahu sih. Tapi memang semua yang dipamerkan itu patut dilihat aja, dinikmatin aja cuannya orang, kita nggak usah panas. Oke, terus ini ada pertanyaan lagi apa ya? Kalau UT ini bagusnya hold apa out, dan saham BEX ke depannya apa? Kayak BEX juga berat ya Pak, ini termasuk bank daerah juga kan ya? Oke. BEX itu jangan ya, kalau bisa kalau belum masuk ya jangan masuk. Iya. Untuk BEX ya itu lain banget, maksudnya dia itu ekuitasnya pun sempat kurang kan ya, maksudnya masih perlu ditambahkan agar sesuai dengan regulasi. Jadi jangan dulu kalau BEX menurut saya. Terus United Tractor ya Bu ya? Iya, UT. Iya. UT kalau secara harga saham mungkin udah mendekati fair value nggak sih Pak? Kalau 29.000 soalnya target analis aku sekitar 29.000 lebih dikit sih. 29.000 ya Bu ya, tunggu sebentar coba saya. Mungkin buat trading oke sih, kecuali dia ada katalis baru, misal dia akuisisi energi terbarukan lagi atau investasinya gimana ya, kecuali ada news. Kalau secara misalnya dia cuman cerita ya standar ya, mungkin batu baranya atau apa ya, aku rasa sih untuk invest sih kurang menarik, tapi untuk trading sih ya pas turun bisa sih. Oke. Jadi kalau based on dia cuma naik labanya 5% aja, PI sekian, sebenarnya di sini sih biar 27. Cuman menurut saya nggak mungkin lah segini kan ya, karena dia kuartal
dua aja dia udah bisa naik ya on year-nya 37 ya, trailing months-nya ya. Sehingga misalnya ya, saya misal coba 15% aja. Nah, jadi 30.000 sih ya, memang sekitar segitu sih. Ya. Iya, dengan ya, gitu. Dan ini belum termasuk faktor kalau misalnya marketnya ada koreksi loh. Dengan harga yang sekarang ini, kalau amit-amit ada koreksi, ini kan indeks boleh dibilang lumayan tinggi juga ya Pak ya, sekitar 69, 7.000, kadang-kadang rentan sekali ada profit taking atau ada berita yang kurang misalnya. Itu kalau dikoreksi turunnya, menurut aku risk dan rewardnya itu kurang menarik sih, kecuali memang trading lah, pokoknya beli, mungkin pakai dikawal pakai teknikalnya lagi turun, misalnya MACD lagi ke bawah atau stokastik RSI-nya lagi mau belok, itu boleh sih Pak ya buat trading ya. Tapi kalau misalnya kayaknya nggak ada apa-apa, kayaknya masih banyak yang lebih menarik. Bisa sih, bisa naik ya Pak ya, cuman kalau misalnya ada resiko bad news atau harga batu bara misalnya koreksi dulu, nah itu turunnya bisa lumayan. Iya. Ya, saya setuju dengan Bu Rita. Jadi emang dia juga kan relate dengan batu bara juga Bu ya. Meskipun emang dia udah masuk ke untuk energi terbarukan. Iya. Ya bisa dibilang dia hulu ke hilir punya sih ya ini ya. Jadi salah satu yang oke, cuman ya itu dia, kalau based on tadi paling 30.000 mentok untuk ininya tahun ini. Ya untuk trading ya lihat ini aja, trading momentum aja. Unless batubara kencang banget ya Pak ya, misalnya wah ternyata batubara kekurangan, misalnya China-nya lagi butuh banyak, nah itu beda lagi tuh ceritanya tuh Pak ya, ada strong katalis dari harga komoditas. Tapi kalau komoditas gini-gini aja nggak ada berita baru ya kayak tadi kita ngomong ya Pak ya. Oke, terus nih ada pertanyaan lagi ya Pak. Jika mau trading dengan time frame 3 bulan, kira-kira untuk analisa histori rasio keuangan fundamental idealnya sampai berapa tahun ke belakang? Nah, sebenarnya dalam hal analisa itu di fundamental dikatakan 5 tahun terakhir ya, kita harus melihat 5 tahun terakhir. Tapi kalau saya ngeliat 5 tahun terakhir, saya lebih prefer ngeliatnya per kuartal. Ya, jadi kalau memang 3 bulan ya, sebenarnya tidak ada aturan baku ya. Saya trading 3 bulan, maka fundamentalnya saya lihat berapa lama, nggak ada tuh aturan baku kayak gitu. Berarti kalau 3 bulan, at least dia harus ngeliatnya waktu down gitu. Jadi kayak makronya dulu, lihat makronya kira-kira bagaimana. Apakah selama 3 bulan ke depan dan suku bunga acuan bakal naik, apakah ada kemungkinan inflasi naik. Nah, itu malah justru kita ngomongnya. Setelah kita ngomongin itu, jika suku bunga acuan turun, maka sektor apakah yang menarik 3 bulan ke depan, baru kita ngomongnya. Oke, sektor yang biasanya historical akan naik ketika suku bunga acuan turun adalah properti misalnya. Terus di properti itu langsung kita cek lagi, oh dari sektor properti ini kira-kira saham mana sih, perusahaan mana sih yang masih under value gitu kan ya. Dari under value itu baru kita coba mencari tahu. Oke. Makanya saya biasanya melihat forward looking. Mungkin teman-teman tahu forward looking ya. Jadi kayak seandainya ya ini memang kita harus banyak-banyak nyari data sih ya. Misalnya kalau kali ya contoh properti, misalnya per kuartalnya ini, tapi yang saya juga masih question mark ya, maksudnya kinerjanya baik-baik aja tapi harganya turun terus. Ada apa nih? Apakah kenaikan harga energi akan selalu berbanding terbalik dengan properti atau bagaimana? Itu yang saya coba cari datanya. Nah dari sini saya misalnya Pakuwon ternyata dari si proyeksi sebenarnya 527 memungkinkan, ya kan, dengan harga laba naik 15%, price earning di angka 14. Ya, jadi kan masih murah nih price earning rata-rata 5 tahun. Terus misalnya kita targetin 15% datangnya dari mana? Nah ini dia memang bilangnya recurring income aja sih, tunggu 15%. Jadi misalnya kalau kita yaudah jangan 15%, yang misal kita nggak terlalu optimis 10% gitu, kira-kira dia bakal kemana sih harganya? Yang kayak gitu ya. Jadi harus
Biasanya saya gini doang sih, Bu Rika dan teman-teman Iya. saya cuma ngecek ini, oke coba saya buat 10%, oh 522 nih, coba saya lihat second opinion, oh 597, coba yang lain, oh 574, ya pasti range-nya sekitar gitu. Jadi kalau kita ngerasa, oke saya ini nggak terlalu optimis, coba 522, cuma nambah tumbuh 10%, ternyata 522 dia idealnya. Nah di situ kan berarti ada peluang nih. Ya, Benar. cuman kan yang terbaru yang saya tahu suku bunga acuan kalau nggak salah ada yang bilang semester 1 atau Q2 tahun depan, ada yang bilang Q1 2024 ya. Iya. Ya, jelas secara historical suku bunga acuan turun maka properti salah satu yang diuntungkan gitu sih. Iya. Nih ada yang nanya mengenai Toba nih Pak Rame, benar. Toba kan PBV 0,5. Menarik gak menurut Bapak? Banyak ya ini. Toba kayaknya sellernya itu yang nggak kelar-kelar deh. Dan barangnya kan tipis ya Pak ya. Jadi gampang sekali begitu ada satu yang jualan gede, ya langsung deh turun. Terus yang beli langsung ngekeret, nggak mau belanja dulu. Nah itu suka begitu sih aku perhatiin. Kalau dari chartnya berarti kan masih downtrend ya Bu ya. Iya. Agak risiko juga. Kalau nanti berarti kalau ngelihat kalau sudah hold, saya sendiri ngerasa meskipun dia masuk ke kendaraan listrik kan ya Bu ya, dan ada faktor lain-lainnya, cuman kalau ada yang lain jangan deh. Nggak usah dulu deh ya. Ada pilihan lain jangan masuk Toba dulu deh. Iya sih, aku juga mungkin Toba ini ya aku bilang Toba ini mesti pakai technical loh. Kadang-kadang dia bisa naik sendiri tanpa ada berita, tapi kadang-kadang beritanya keluar, technicalnya berubah jadi sell gitu loh. Jadi ya mungkin kayak gini lebih di tradingin aja kali, karena ya tadi Bapak bilang masih downtrend, jadi kita nggak tahu nih turunnya sampai kapan, nanti naiknya kapan kita nggak tahu. Sedangkan ada saham lain yang berseliweran naik terus, kita punya porto kagak bertumbuh nanti kan Pak. Nah terus ada juga yang nanya mengenai Inco. Sebenarnya Inco aku suka, cuman Inco itu aku bilang masih ada masalah dengan akuisisi gak sih Pak, jadi itu ada overhang gitu Pak. Investasi ke pemerintah itu ya. Benar. Iya benar. Itu menjadi ada aturan dia harus jual sahamnya dia. Iya, jadi ini kayak masih tarik ulur. Karena masih tarik ulur, ya sekarang gimana mau naik gitu loh. Pasti yang beli kan maunya mengharapkan harganya lebih murah ya. Nah, yang jual juga ngapain gitu. Memang agak mungkin ada overhang di sana kali ya Pak ya. Ya, apalagi ada isu bahwa mereka tidak akan diperpanjang masa ininya, dan sebelum itunya kelar, clear. Nah, yang kayak gitu sih, itu kan menambah ketidakpastian. Jika ada ketidakpastian, maka niat big institusi atau apa yang bisa get market ini, maka nggak masuk situ kan gitu kan ya. Iya, gitu benar. sih. Iya, sebenarnya Inco ini sangat-sangat menarik, dan Inco ini sebenarnya direct impact dari harga kenaikan nikel ya Pak ya. Cuman ya mungkin ada faktor overhang daripada akuisisi atau penambahan saham dari government, kemudian ya ada beberapa hal tadi, jadi mungkin itu yang menyebabkan harga Inco itu masih belum bisa naik walaupun saham lain udah naik. Oke, mungkin kita akan jawab satu pertanyaan terakhir di sini sebelum kita masuk ke teknikal ya Pak ya. Oke, tadi kita udah bahas ESA belum Pak? Oh, ESA belum ya Bu? Iya, ESA Bapak suka nggak tuh? Soalnya harga amonianya naiknya lumayan, dan harga sahamnya kemarin tuh masih laggard. Jadi kayak ketinggalan gitu Pak. Sedangkan Indakiat juga begitu, harga pulpnya naik, harga sahamnya mulai meroket gitu kan. Ini kemarin, ini tiap hari nih naik nih amonianya, tapi sahamnya belum mau jalan-jalan, tapi akhirnya udah mulai naik. Dan teknikalnya juga udah breakout. Iya, berarti kan emang si ESA ini salah satu yang komoditas banget yang rely on dia jualan apa, naik apa enggak kan. Benar. Kuncinya di situ sih. Ya kalau lihat dari sisi chartnya sendiri, ya biasa sih kalau saya untuk melihat harga komoditas, saya ngeliatnya di trading ekonomik ya, pasti udah pada tahu semua.
Saya cuma ngeliat dari situ aja sih Bu. Jadi kalau amonia naik, harga sahamnya masih agak ini, ya ada peluang sih. Sama sebenarnya ada rumor yang beredar di market bahwa ESA itu ada rumor akan membuka pabrik amonia baru yang bekerja sama juga dengan salah satu emiten. Rumornya begitu, dan itu pabrik akan jadi di 2025 kalau nggak salah, dan itu belum diumumin. Nah mungkin begitu diumumin itu menjadi katalis, karena namanya penambahan pabrik berarti ada penambahan kapasitas ya berarti ada kenaikan profit, tapi masih 2025 itu kalau nggak salah gitu ya jadinya. Tapi ya sekali lagi rumor itu kadang-kadang bener, kadang-kadang belum kebukti kebenarannya, jadi kita tunggu aja. Ini ada juga nih yang nanya Temas terus nih Pak. Oke, kita jawab yang Temas ini terakhir ya Pak ya. Temas kenapa turun sendiri dibanding teman-temannya? Temas itu kan ini ya Pak, apa yang namanya, kapal tapi yang berupa bukan bawa oil and gas tapi lebih ke apa sih aku lupa deh. Batu bara kan ya, komoditas. Bukan dia bawa kontainer, sama kayak SMDR ini Pak. Ya? Ini lebih ke ekonomi recovery-nya US deh kalau nggak salah. Makanya waktu COVID kan dia naiknya kenceng karena ekspor kesananya kenceng. Nah begitu di sana resesi, yang bawa peti kemas nih kalau nggak salah, peti kemas yang ini pada koreksi, termasuk SMDR juga sama. Mungkin karena waktu itu naik, memang ongkosnya naik kan ya. Benar. Karena ada demand yang tinggi tapi supply yang terbatas. Iya. Pandemi kan ya, akibat pandemi. Ya jadi kalaupun melihat harganya pun sebenarnya dia range-nya biasanya sekitar segini, dan dia udah melakukan stock split kemarin. Kalau dilihat dari kinerja keuangan, bisa biasa punya nggak sih datanya? Iya, stock split baru belum lama ini. Pada story sih banyak Pak, dia ada caplok 99% saham perusahaan lain, terus mungkin terus sama itu laporan keuangannya kurang deh Pak, itu labanya anjlok 39% karena jasa bongkar muatnya itu turun, demand turun, otomatis jasa yang dikeluarkan atau dihasilkan juga turun. Itu juga mempengaruhi penurunan saham ya Pak. Secara fundamentalnya kayaknya laporan keuangannya jelek, itu juga pengaruh gitu. Oke. Mungkin Bapak ada view lain nggak tentang ini? Kalau nggak ada, kita akan masuk ke sesi terakhir. Ya, silakan Ibu masuk. Saya nggak ada pendapat lagi. Oke. Ya udah, aku izin share apa untuk technical. Iya, baik. Tunggu. Oke, teman-teman, kita masuk ke technical slideshow dan from beginning. Seperti biasa, disclaimer untuk teknikalnya. IHSG kalau bullish skenario, IHSG koreksi namun segera kembali berada di atas support uptrend line jangka pendek. Bertahan di level tersebut akan membuka peluang untuk rally menuju target symmetrical triangle di 7130. Dan untuk bearish skenario-nya, IHSG rebound namun gagal break di last high 7021. Potensi koreksi lanjutan menuju poin A di 6824, jika terlewati akan membuka peluang kembali koreksi menurut PRZ shark pattern di 6668 atau 6571. Dan ini untuk rotasi sektor mingguannya. Yang di improving nggak ada karena udah pindah semua ke leading ya, kemarin minggu lalu masih di improving. Yang leading ini ada IDX Basic, IDX Energi, kemudian yang masih di leading ada IDX Infra, sedangkan IDX Cyclical Property ini dan non cyclical masih di weakening, turun ke weakening. Dan yang di lagging ada IDX Trans, IDX Industri, kemudian ada IDX Teknologi. Ini kelihatan IDX Finance ya. Iya, IDX Finance juga ada di sini. Dan yang daily itu yang improving ada IDX Tech, mungkin kemarin ada gotonya, IDX Health, IDX Industri, dan yang mencoba naik ada IDX Trans. Kemudian yang di leading ada IDX Basic, IDX Infra, dan IDX Energi ada terkoreksi sedikit ke weakening. Yang lagging ada property, non-cyclical, finance, dan cyclical.
Dan IDX Energi yang weekly ini yang menarik, biasa aku suka lihat yang di improving, ada ITMG, ada Robayan, kelihatannya batu bara nih ya, tiganya ada di sini. Yang ada di leading ada ADMR, kemudian ada yang naik kencang nih apa ya? GTBO, kemudian ada Wins, ada Medco, ada Energi, ada Bumi, TPMA, dan Dewa ini kelihatannya ada di persimpangan antara weakening. Dan yang di weakening ada Doit, ada Elsa, ada RMKE, ada MBSS, KKGI, Soci, Harum. Dan yang di lagging ini ada Petrosi, kemudian ada Akra, ada Pegas, ada Indi. Kalau yang basic itu, yang weekly itu cuma ada ESA yang improving. Yang di leading berarti kalau improving ini dia belum mencapai puncak kenaikan biasanya ya. Kalau dia bisa normal itu biasanya dia akan pindah ke leading. Nah di leading baru dia akan rally-nya lumayan tinggi biasanya. Kemudian yang leading itu ada BRMS, ada Barito, ada Tekim, tapi Tekim kelihatannya mulai kehilangan momentum, mulai agak turun, tapi masih ada di leading. Kemudian yang weakening itu ada Indakiat, ada ADMR, ISSP, Arci, INTP, Semen Gresik, SMCB yang semen-semenan ada di weakening. Kemudian yang di lagging ini ada Avia, ada TINS, ada PSAB, ada MDKA, ada NIKL, kemudian ada KRAS, TPIA, Antam, SMBR. Dan untuk saham yang menarik, BCA itu koreksi namun bertahan di support uptrend line jangka panjang di 8950. Rekomendasi teknikal untuk BCA adalah buy, rebound dari level 8950 maka BCA akan menguji resisten di 94. Jika berhasil melewati 94, baru BCA akan berpeluang rally menuju 99. Buy area bisa dilakukan di 92 hingga 8950 dan target pertama 94, target 2 99 dan stop loss di 8850. MACD-nya masih negatif, para besar juga masih negatif. Kemudian ada MBMA yang terkoreksi bertahan di poin A yaitu di 840. Maka bertahan di level tersebut akan membuka peluang untuk MBMA rally lanjutan menuju PRZ shark pattern di 8975 dan 990. Buy area bisa dilakukan di 88 hingga 84, target 1920, target 299, stop loss 825. MACD-nya udah positif. Kemudian untuk Barito ini break resisten kuat jangka panjang sejak November 2021 di 1060. Jadi ini 1060 ini lama sekali nih nggak pernah bisa dilewatin dan kemarin itu berhasil dilewatin. Dalam jangka panjang Barito itu berpotensi membentuk double bottom dengan target 1645. Rekomendasi teknikal untuk Barito adalah buy area di 1430 sampai 1270, target pertama 1475, target kedua 1645 dan stop loss 1220. MACD juga udah positif. Kemudian ada MIDI ini break resisten di 460. Berpotensi membentuk VCP pattern. Kalau break resisten kuat di 460 akan membuka peluang MIDI untuk rally menuju target ascending triangle di 830. MIDI ini rekomendasi buy area bisa dilakukan di 520 hingga 470, target pertama 580, target keduanya di 650 dan stop lossnya 460. Kemudian ada PGO yang kemarin menjadi star of the day. PGO ini rebound dan dari support trend line di 1150. Break last high di 1455 akan membuka potensi rally lanjutan menuju 1835. Parabolic SAR sudah mengkonfirmasi sinyal beli. Buy if 1455 dan kemarin ini memang break dengan volume yang sangat besar ya kalau kita bisa lihat dari sini. Buy area bisa lakukan di 1465 hingga 1375, target pertama 16, target kedua 1835 dan stop loss di 1365. Walaupun MACD-nya ini masih negatif, jadi masih ada peluang untuk berubah menjadi positif, jadi ini masih menarik. Kemudian ada PTPP yang beberapa 2 hari sebelumnya kalau nggak salah Rabu itu naiknya lumayan kencang ya. Break resisten kuat di MA 200 hari di 660. Selama koreksi bertahan di 660 maka PTPP ini masih berpotensi rally menuju target inverted head and shoulder di 880. Rekomendasi untuk technical untuk PTPP adalah buy area bisa 770 hingga 705, target 1820, target kedua 880 dan stop loss 660. Oke, mungkin itu beberapa saham yang menarik. Oke Pak, tanpa terasa kita udah ngobrol dan belajar banyak nih dengan Pak Ngurah. Mungkin ada closing statement untuk teman-teman di sini Pak. Oke, ya, thank you juga nih Bu Rita dan undangannya ya atas sharing kali ini. Jadi closing statement saya paling
saham itu salah satu yang menjanjikan return yang oke, disesuaikan dengan tujuan keuangan, time frame-nya teman-teman, dan ingat untuk knowledge is the best, apa istilahnya ya, salah satu the best investment adalah memiliki pengetahuan, itu sih intinya. Jadi ya itu aja dari saya. Thank you banget. Oke, terima kasih banyak Pak Ngurah dan dari teman-teman Pinter Saham yang Pak Sky yang nggak bisa hadir juga, thank you. Terus mengedukasi apa, terus share untuk teman-teman semua biar kita makin maju juga dalam berinvestasi saham. Oke, mungkin gitu dulu teman-teman yang belum follow Pinter Saham, jangan lupa di follow maupun di IG ataupun di YouTube ya Pak ya. Jadi biar Bapak makin rajin memberikan konten-konten yang mengedukasi teman-teman semua. Oke. Ya udah. Oke Pak, makasih ya Pak. Sampai ketemu kalau ada kesempatan lain. Makasih semua yang udah hadir. Selamat siang.